Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya pengen membahas sebuah topik yang menurut saya sangat hangat diperbincangkan selama beberapa waktu belakangan yang berkaitan dengan spot Bitcoin ETF yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak, dan juga tentunya kita bakalan bahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,43 triliun dolar atau naik sekitar 1,34%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat juga semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian% hingga kurang lebih 6%. Dan menjadi top performer hari ini lagi-lagi adalah Solana dengan kenaikan 6,77% menuju 58,39 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, teman-teman, sebagai reminder dulu bahwa start dari hari ini kita sudah akan mendapatkan data yang menurut saya cukup high impact dari Amerika Serikat, yaitu adalah data GDP growth rate quarter on quarter. Jadi di sini pada pukul 20.30 nanti malam kita akan mendapatkan data GDP dari Amerika Serikat, itu bakalan dirilis. Nah, untuk sementara ekspektasinya adalah kita akan melihat peningkatan GDP teman-teman dari angka 2,1% ke angka 5%. Nah, jika ini yang kita lihat teman-teman, tentunya ini sedikit banyak harusnya bisa menjadi berita positif terutama untuk stock market Amerika Serikat. Oke, sekali lagi, jika kita bisa melihat S&P 500 dalam waktu beberapa bulan ke depan itu mencetak all-time high yang baru, maka kita juga bisa expect Bitcoin cepat atau lambat bakalan mengikuti. Kalau kita lihat secara data historisnya, kalian juga harusnya sudah tahu, apalagi kalian yang sudah menjadi pengikut saya cukup lama, bahwa kita memang sudah melihat ada bukti historis setiap kali S&P 500 itu menembus ke all-time high yang baru, maka biasanya 2-3 bulan berikutnya, Bitcoin itu bakalan mengikuti jejak dari S&P 500. Oke, dan untuk sementara semua yang kita bahas dari berbulan-bulan yang lalu soal dollar index, soal S&P 500, itu semuanya masih on track dan saya rasa belum ada perubahan untuk itu. Jadi untuk malam hari ini, kemungkinan kita akan melihat sedikit volatility apabila memang ada data GDP yang keluar di sini tidak sesuai dengan ekspektasi, itu akan menciptakan volatility lebih tinggi menurut saya. Kalau misalnya GDP-nya di atas 5% gitu ya, atau justru stay di angka 2,1, itu bisa menciptakan volatility yang lumayan menurut saya. Tapi kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi 5%, ya harusnya kita bisa melihat sedikit banyak S&P 500 juga akan mendapatkan sentimen positif, dan ya Bitcoin juga harusnya bisa mendapatkan cipratan lah gitu ya dari sentimen positif di stock market Amerika Serikat. Karena sekali lagi teman-teman, bahwa stock market Amerika Serikat walaupun gitu ya volatility-nya jauh lebih kecil daripada cryptocurrency, tapi itu masih dikategorikan sebagai risk on asset. Dan Bitcoin juga sama, cuman bedanya mungkin risk-nya untuk crypto itu lebih besar lagi gitu ya, karena kita berbicara soal volatility. Konteksnya volatility gitu ya, bahwa pergerakan Bitcoin itu dan kawan-kawan memang jauh lebih fluktuatif daripada kalau kita bicara soal stock market Amerika Serikat. Tapi keduanya untuk sekarang masih dikategorikan sama-sama risk on asset. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal video, bahwa ada satu topik yang menarik yang hangat banget diperbincangkan di dunia kripto selama beberapa waktu belakangan, yaitu adalah soal spot Bitcoin ETF. Kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir, Bitcoin itu mengalami kenaikan dari segi price-nya atau harganya. Tidak terlepas juga dari rumor spot Bitcoin ETF yang bakalan segera di-approve. Kita nggak bisa pungkiri hal tersebut. Rumor seputaran spot Bitcoin ETF itu membawa sentimen yang sangat positif ke cryptocurrency market, terutama untuk Bitcoin. Nah, tetapi sekarang mulai muncul gitu, orang-orang yang skeptis gitu. Apakah Bitcoin spot Bitcoin ETF ini nanti adalah buy the rumor, sell the news type of event? Artinya, apakah ketika justru spot Bitcoin ETF itu benar-benar di-approve,
justru kita akan melihat selling pressure. Nah, ini yang sekarang menjadi perbincangan hangat gitu. Karena mungkin menurut sebagian orang, kita sudah mengetahui cukup lama bahwa rumor spot Bitcoin ETF itu di-approve, itu sudah ada dari beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi menurut sebagian orang, kebanyakan investor yang membeli hanya karena mereka beranggapan spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve, itu udah membeli dari beberapa bulan yang lalu harusnya. Sehingga ketika Bitcoin spot ETF-nya itu benar-benar di-approve, justru mereka jualan. Artinya, banyak orang yang beranggapan bisa aja ini buy the rumor, sell the news type of event. Nah, ini tidak hanya di Cointelegraph diliput, teman-teman. Disampaikan di sini, buy the rumor, sell the news. Bitcoin ETF may spark TradFi sell off. Jadi menurut satu orang analis di sini. Tapi tidak hanya di situ. Dari JP Morgan bahkan menyampaikan bahwa jika kita bisa melihat GBTC itu kemudian di-convert ke dalam bentuk ETF, bisa aja membawa 2,7 miliar dolar outflow. Artinya sekali lagi, simpelnya menurut mereka ini adalah semacam buy the rumor, sell the news type of event. Tapi ini membuat saya sedikit skeptis, teman-teman. Kapan terakhir kali kita bisa melihat media-media massa ini kemudian mengingatkan kita bahwa ada sebuah event yang berpotensi buy the rumor, sell the news? Kayaknya jarang-jarang banget gitu loh. Lalu saya mulai berpikir, apakah ini berarti mereka-mereka ini, para JP Morgan, kemudian para analis di luar sana, itu kembali mempunyai agenda gitu untuk at least menekan harga Bitcoin atau membuat dia terkoreksi sehingga mereka bisa menyerap dengan harga yang lebih murah. Who knows? Tapi saya kayaknya jarang gitu mendapatkan ada berita-berita yang seperti ini, di mana mereka mengingatkan bahwa event seperti ini bisa aja buy the rumor, sell the news. Yang ada biasanya mereka diam-diam aja, teman-teman. Karena kenapa? Kenapa diam-diam? Karena yang jual nanti justru mereka gitu loh. Jadi kalau mereka langsung ingatkan dulu dari awal, ya takutnya harganya keburu turun, mereka nggak sempat jualan gitu toh. Kalau misalnya mereka diam-diam aja, dan mereka tahu ini adalah buy the rumor, sell the news, ketika newsnya benar-benar keluar, mereka yang duluan jualan. Itu menurut opini saya pribadi. Karena saya rasa orang-orang seperti mereka tidak sebaik yang kita kira, teman-teman. Oke? Orang-orang seperti mereka ini punya agenda di belakang layar yang tidak mau kita tahu gitu. Sehingga kenapa kita melihat kebanyakan investor itu selalu berada di side yang salah. Karena selalu mengikuti naratif dari orang-orang seperti mereka. Mereka hanya mendengarkan apa yang mereka omongkan seperti JP Morgan, Goldman Sachs. Mereka ngomong apa diikuti gitu. Nah, itu berbahaya gitu. Karena kalian perlu tahu mereka juga punya agenda sendiri, teman-teman. Dan kadang-kadang agendanya itu bertolak belakang dengan agenda kalian. Dan kalian tidak mempunyai informasi yang mereka tahu gitu. Jadi silakan kalian mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah mengenai hal ini. Menurut kalian apakah spot Bitcoin ETF itu adalah buy the rumor, sell the news? Atau buy the rumor, buy the news? Artinya setelah spot Bitcoin ETF di-approve pun, kita masih akan melihat Bitcoin yang terus mengalami kenaikan. Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian yang terakhir, ini dari Willy Woo, mungkin sedikit hopium juga untuk teman-teman yang merupakan investor. Katanya, Bitcoin flows presently making a strong flip to moving off exchanges again. I haven't seen such a swing towards buying since the market bottom. Jadi ini menunjukkan exchange flows, teman-teman. Jika kita melihat di atas garis hitam di sini, berarti ada yang mendepositkan Bitcoin-nya ke dalam exchange. Sebaliknya, jika kita melihat berada di area bawah garis hitam tersebut, maka itu adalah berarti flow-nya lebih banyak menarik keluar dari exchange. Nah, yang disampaikan oleh Willy Woo di sini adalah soal Bitcoin flows presently making a strong flip. Gitu ya. Dari awalnya kita bisa melihat ada flip di sini seperti terjadi di market bottom di tahun 2022 kemarin, di mana kita melihat ada gap yang sangat besar, teman-teman, di Bitcoin exchange flow.
Dan kali ini kita juga melihat ada hal yang serupa terjadi. Di mana yang awalnya kita melihat ada yang deposit ke dalam exchange, tapi tiba-tiba kita melihat ada flip yang sangat dalam ke bawah. Nah, itu yang sedang diperhatikan gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini berarti kita kemudian akan melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan yang sangat signifikan dari sini, ataukah ini hanya sebuah data yang perlu kita jadikan informasi tambahan. Tetapi pada intinya menurut Willy Woo, ini adalah sebuah hal yang sudah jarang banget kita lihat gitu ya. Dan terakhir kita lihat itu di area bottom di sekitaran area $16.000 untuk Bitcoin. So, saya jadikan ini ya sebagai harusnya berita positif lah teman-teman ya. Karena tentunya semakin banyak Bitcoin yang kita keluarkan dari exchange, semakin tipis supply-nya, ketika demand-nya mulai banyak, sekali lagi itu akan membuat harga bergerak jauh lebih cepat ke atas. Karena begini teman-teman, jika supply itu tetap atau fix, demand meningkat, harga tetap akan naik. Cuman naiknya mungkin step by step. Beda cerita, kalau misalnya supply-nya terus menurun, demand-nya terus naik. Yang terjadi apa? Bitcoin semakin langka barangnya. Dan kalau misalnya kalian tahu, barang yang langka di mana-mana ya pasti harganya mahal banget gitu loh. Sehingga itulah yang kemudian membuat event halving dan juga event spot Bitcoin ETF itu dinanti-nantikan oleh orang. Karena keduanya berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap supply dan demand, teman-teman. Spot Bitcoin ETF pasti akan mendatangkan demand yang besar. Oke, kalau katakanlah kita supply masih fix atau tetap dengan yang sekarang, tetap aja harganya bakalan naik karena demand-nya besar, teman-teman. Ditambah lagi halving, di mana rewards para miner dipotong setengah. Sehingga Bitcoin yang kemudian Bitcoin baru yang diciptakan per harinya itu semakin kecil angkanya. Itu juga membantu dari sisi supply. Sehingga kenapa dikatakan bahwa tahun 2024 banyak orang merasa harusnya akan menjadi tahun emas untuk Bitcoin. Tapi saya kemarin sempat lihat di TikTok gitu, saya lupa siapa namanya, tetapi dia menyampaikan bahwa namanya halving itu tidak pasti membuat Bitcoin naik, gitu kan? Dan tidak rasional jika mengatakan bahwa spot Bitcoin ETF itu kemudian akan menyebabkan Bitcoin pasti naik atau sudah pasti kemungkinan besar akan naik. Kalau saya pribadi kurang setuju sebenarnya dengan statement itu, karena sekali lagi ini bukan hanya soal rumornya teman-teman, tapi apa efek yang dibawa dari kedua hal yang bakalan terjadi tersebut, spot Bitcoin ETF dan juga si halving. Keduanya memang memberikan dampak gitu, ada efeknya. Ada efek realnya. Kalau spot Bitcoin ETF mendatangkan demand, halving itu mengurangi supply. Jadi bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar kenapa kita melihat setiap kali halving itu terjadi, kemudian kita melihat Bitcoin lambat laun kembali ke all time high yang baru. Dan juga bukti historis menunjukkan bahwa setiap cycle hal tersebutlah yang terjadi. Ya kalau dikatakan sampai tidak rasional, itu menurut saya berlebihan gitu. Kalau misalnya cuma dikatakan bahwa ini persoalan probabilitas, saya setuju gitu. Bahwa ada celah untuk kesalahan, saya setuju. Tapi kalau dikatakan sampai tidak rasional, itu mungkin berlebihan menurut saya. Mungkin ada dari teman-teman yang juga sempat menonton video tersebut. Kalau ada, mungkin boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah. So, itulah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 1 hour chart ya teman-teman. So, apa yang kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir terjadi ke Bitcoin? Sebenarnya teman-teman, di video kemarin saya sampaikan bahwa saya pribadi masih expect Bitcoin at least untuk kembali ke area trendline ini terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita mau mencari ada peluang setup untuk long apabila ada indikasi pertama pelemahan momentum bearish diikuti ada reversal pattern. Inilah setup untuk long menurut saya. Tapi rupanya market berkehendak lain, oke? Kita tidak dikasih sama sekali setup untuk long, kecuali teman-teman yang mengambil resiko sangat tinggi, di mana masuk ketika breakout dari trendline di sini. Mungkin ada, saya tidak tahu. Kalau misalnya ada, ya selamat untuk kalian. Berarti kalian sudah mendapatkan cuan. Tapi kalau yang kalian tidak sempat masuk dengan setup tersebut,
sekarang sekali lagi bukan saat yang tepat untuk masuk. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan ke teman-teman semua bahwa kita sebagai seorang traders wajib, teman-teman, wajib untuk objektif melihat chart. Artinya apa? Kalau misalnya kita lihat sekarang, maka kita harus waspada akan adanya sell off lagi. Kenapa? Karena kita sekarang berada di area resistance, teman-teman. Ini sudah menjadi sebuah area, nggak bisa lagi saya jadikan garis ya, teman-teman. Ini adalah area, sudah. Area resistance. Kalau kita mampu clear out di atas area tersebut, nah itu baru kita mungkin bisa start untuk kembali mencari peluang untuk long. Tapi kalau belum, please teman-teman jangan buru-buru masuk ke market. Karena kita sedang berada di area resistance. Terbukti beberapa kali sebelumnya kita selalu menghasilkan rejection besar di sekitaran area di sini. So, kalau misalnya kalian mengikuti teori dasarnya gitu, orang itu sell in the resistance, buy at the support. Jadi jangan kalian balik gitu, jangan kalian balik, kalian buy di resistance, sell-nya di support. Nah, kenapa saya kemarin sampaikan bahwa ini ada peluang untuk long? Karena di sini merupakan area support. Make sense gitu. Nah, kalau kalian buy di sini, hanya atas dasar, mungkin kalian merasa, kali ini pasti akan breakout kok. Nah, itu berarti kalian berandai-andai, mencoba mendahului market, dan itu adalah hal yang tidak bijak untuk dilakukan. So, kalau misalnya kita belum mampu untuk clear di atas area ini, ya sudah dibiarkan saja dulu teman-teman. Oke? Bahkan, kalau misalnya kita mendapatkan ada sell off dari sini lagi, barulah mungkin teman-teman antara melihat di sini apakah ada indikasi reversal lagi, ini mungkin kembali bisa dimanfaatkan. Atau kalau kita sampai breakdown dan kemudian retest, ini justru bisa menjadi sell setup untuk kalian semua. Nah, jadi untuk sementara teman-teman, kita masih harus tetap menunggu clue berikutnya dari Bitcoin tentang apa yang dia pengen kira-kira lakukan berikutnya. Karena toh sebenarnya teman-teman, kalau kita mau bicara di daily chart, tidak ada perubahan sama sekali gitu. Kita masih stay di potensi ascending triangle di sini. Oke. Nah, kalau misalnya kita sampai mampu untuk breakout dari area di sini dan melihat ada closing daily candle di atas area 38.500, saya rasa ini akan menjadi konfirmasi bahwa kita sudah berhasil untuk breakout dari area ascending triangle di sini, dan dari sana mungkin kita bisa zoom in ke time frame kecil untuk kemudian mencari peluang untuk long. Tetapi sebelum itu terjadi, kita jangan buru-buru masuk. Kenapa? Karena di daily chart pun kita bisa melihat bahwa ada rejection yang cukup kuat di sekitaran area 38.000. Sehingga daily candle pun kemarin tidak berhasil untuk closing di atas area yang merupakan area resistance di sini. Oke, kita belum berhasil untuk mendapatkan closing lebih tinggi daripada 37.900 di sini. Yang sebelumnya merupakan closing tertinggi ya teman-teman. Kita belum berhasil, semuanya masih berada di bawah itu. Nah, sekarang kita lagi mencoba, tapi belum berarti kita pasti akan closing di atas ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita closing, terutama di atas 38.500, bagi saya itu adalah indikasi yang sangat kuat bahwa kemungkinan besar kita sudah berhasil untuk breakout, dan kita mungkin bisa zoom in ke time frame kecil untuk mencari peluang untuk long. Tapi sebelum itu terjadi, sekali lagi jangan buru-buru masuk ke market, karena ini bisa aja kembali kita mendapatkan ada selling off, kembali ke area trendline sebelum pada akhirnya kita breakout. Oke, dan kalau misalnya kalian masuk sekarang, pertama kalian berarti buy di area resistance. Kedua, kalian kemungkinan tidak akan mendapatkan setup yang rapi. Ketiga, risk to reward ratio-nya pasti juga berantakan. So, jangan kalian lakukan. Please tunggulah clue berikutnya dari market. Terutama karena kita beberapa hari ke depan, mulai dari hari ini akan mendapatkan data yang cukup high impact. Kemungkinan kita akan melihat Bitcoin pada akhirnya menentukan arahnya, apakah kita berhasil untuk breakout dari ascending triangle ini ke atas, ataukah justru semua ini hanya jebakan untuk para buyers untuk membeli terlalu tinggi, dan kita justru menjadi exit liquidity, dan kita akan mendapatkan koreksi dalam ke bawah. Begitu ya. Jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.